Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Fani Effendi dengan NPM 2241116 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya dari kelompok 11 Statistika Ekonomi yang akan mempresentasikan materi tentang statistika ekonomi. Pengertian statistik. Statistik merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut data. Diartikan sebagai statistik sampel. Statistik juga merupakan suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data penelitian, dan lain-lain. Statistik juga adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi, seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapat informasi terkait dengan masalah tertentu. Mengapa sih kita perlu statistika? Yang pertama, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang kedua, membutuhkan dugaan atau estimasi. Yang ketiga, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen. Yang keempat, ingin mengetahui pola hubungan. Yang kelima, ingin mengetahui studi kelayakan. Yang keenam, ingin mengetahui yang akan datang. Yang ketujuh, ingin mengambil kelompok informasi. Yang ke-8, sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan. Yang ke-9, ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu. Yang ke-10, menganalisa standar kualitas, produksi, kompetensi, dan lain-lain. Komponen statistik. Yang pertama, ada data. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, angka-angka. Peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, dalam penelitian ilmiah, dalam ilmu pengetahuan. Manfaat statistik itu yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistika. Yang pertama, itu sebagai bank data. Yang kedua, alat quality control. Yang ketiga, alat analisis. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Contoh penggunaan statistika di accounting atau akuntansi, yakni perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, finance atau keuangan. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings ratio and hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Dalam pemasaran atau marketing, pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Yang keempat, ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Apa sih tujuan dari statistik ini? Yang pertama, untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Kedua, ringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Contoh penggunaan statistika.
yang ada hampir di setiap bidangnya, seperti pertanian, industri, psikologi, manajemen, ekonomi, dan kesehatan. Kita ambil contoh statistika manajemen. Statistik manajemen itu menurun kepada administrasi perusahaan yang diluncurkan untuk merencanakan program pelayanan, menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan, melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode tertentu. Selanjutnya ada ruang lingkup statistik yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika parametrik. Yang ketiga, statistika inferensial. Yang keempat, statistika non-parametrik. Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Statistik inferensial merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penafsiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Statistik parametrik ini merupakan statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Yang terakhir, statistika non-parametrik merupakan statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Statistik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis statistik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan, meliputi statistik matematika. Statistik matematika merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika dan teoris, penurunan konsep, misalnya uji normalitas, analisis regresi, Galat, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik terapan. Statistik terapan merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pada suatu pemahaman konsep teknik statistika serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis, seperti statistik deskriptif, statistik inferensial. Yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data, meliputi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat, meliputi statistik univariat. Statistik univariat merupakan satu di antara jenis statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Yang kedua, statistik multivariat. Statistik multivariat merupakan suatu bentuk statistik yang mempunyai lebih dari satu variabel yang terikat. Ada apa sih hubungan statistik dengan penelitian? Statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistik berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel, dan dalam analisa data. Selanjutnya, hubungan penelitian dan statistik. Yang pertama, masalah, lanjut ke hipotesis, kemudian menentukan sampel, mengumpulkan sampel, lanjut mensajikan data dan menganalisa data, kemudian disimpulkan. Itulah mengapa kita memerlukan statistika untuk mendapat
kesimpulan dari masalah yang ada. Kesimpulannya, statistika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan memprediksi tren ekonomi di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.